Aku disiram kuah sup dan diusir di depan keluarga besar. Mereka kira aku akan hancur. Tapi justru dari hinaan itu aku bangkit. Dan kini merekalah yang berlutut memohon di depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Rani menatap pantulan wajahnya di cermin rias kecil yang retak di sudut kamar pengantin. Hari itu seharusnya menjadi awal hidup baru yang bahagia. Namun entah mengapa, dari tadi dadanya terasa sesak. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Mulai hari ini, aku harus bisa diterima. Aku akan jadi istri yang baik, menantu yang berbakti, gumamnya pelan. Di ruang tamu rumah besar itu, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Keluarga besar Dimas sedang berkumpul. Rumah itu begitu megah, lantainya mengkilap, hiasan dindingnya penuh ukiran mahal. Semuanya terasa asing bagi Rani yang tumbuh di rumah sederhana beralaskan semen kasar. Ia melangkah pelan menuruni tangga, membawa nampan berisi teh hangat dan kue-kue kecil. Tangannya sedikit gemetar, takut jika ada yang tumpah. "Wah, menantu baru kita datang juga," ucap salah satu bibi Dimas dengan nada yang dibuat ramah. Namun di ujung bibirnya terselip senyum yang terasa menilai. Bu Ratna, ibu mertua Rani, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangan yang dingin, tajam, seolah menelanjangi. "Rani, kamu taruh tehnya di meja. Jangan sampai tumpah. Itu karpetnya impor." Nada suaranya datar, tapi Rani bisa merasakan ada jarak yang tebal di antara mereka. Rani menurut. Ia meletakkan nampan perlahan dan mengangguk sopan. "Iya, Bu." Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu kaku, seperti terpaksa. Bu Ratna kemudian menoleh ke arah tamu-tamunya sambil tertawa kecil. "Dimas memang susah dilarang. Sudah Ibu bilang, cari pasangan yang sepadan. Tapi ya, cinta itu buta ya." Semua orang tertawa pelan. Rani hanya menunduk, kata-kata itu menancap seperti duri. Tapi ia menahannya. Ia selalu diajarkan untuk menghormati orang tua, apalagi mertua. Dimas yang duduk di sebelah ibunya hanya tersenyum canggung tanpa berusaha menegur. "Sudahlah Bu, jangan dibesar-besarkan," ucapnya setengah berbisik. Namun, bagi Rani, kalimat itu tak cukup. Ia berharap suaminya membelanya. Walau hanya satu kalimat sederhana, tapi itu tidak terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh ujian. Rani bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Ia memasak sarapan, mencuci, menyapu halaman, tapi selalu saja ada yang salah di mata Bu Ratna. Telur dadarnya terlalu asin, nasinya terlalu lembek, gulanya terlalu pedas. Hingga suatu hari, saat Rani menyiapkan makan malam keluarga, Bu Ratna menghampirinya di dapur dengan tangan bersedekap. "Kamu tahu nggak, Rani? Menjadi istri anak saya itu bukan cuma bisa masak. Kamu harus tahu cara bergaul, cara berpakaian, cara berbicara. Lihat dirimu, rambutmu diikat seadanya. Bajumu murah. Kamu tidak cocok dengan dunia kami." Rani terdiam. Dadanya sesak, tapi matanya tetap menatap banci di hadapannya. "Saya akan belajar, Bu. Saya ingin ibu bangga sama saya." Bu Ratna mendengus kecil. "Kita lihat saja, seberapa lama kamu bisa bertahan." Malam itu Rani makan sendirian di dapur. Dimas sudah makan di meja tamu bersama ibunya. Dari kejauhan, ia mendengar tawa mereka. Ia menatap nasi di piringnya yang sudah dingin. Di dalam hati, ia berbisik, "Apa aku salah mencintai Dimas?" Namun setiap kali keraguan datang, ia mengingat pesan almarhum ayahnya.
Kalau kamu menikah, jangan setengah hati. Jadilah istri yang kuat, bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk dihargai. Kalimat itu seperti menyalakan api kecil dalam dirinya. Ia tidak ingin menyerah hanya karena cibiran. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Dimas mengadakan acara syukuran kecil. Rani kembali sibuk di dapur sejak pagi, memastikan semuanya berjalan sempurna. Ia berharap kali ini Bu Ratna atau melihat usahanya. Saat meja makan mulai penuh dengan hidangan, Rani tersenyum puas. Semoga ibu suka, katanya dalam hati. Namun, begitu acara dimulai, komentar itu datang lagi. Loh, lauknya cuma ini. Di keluarga kita biasanya ada menu luar negeri, bukan masakan kampung begini. Tawa-tawa kecil terdengar lagi. Rani menatap wajah mereka satu persatu. Senyum yang ia paksakan mulai retak, tapi ia tetap menunduk, menahan air mata. Ketika acara usai, semua orang naik ke ruang tamu meninggalkan Rani sendirian di dapur. Ia duduk di lantai, memegang piring yang masih basah oleh air cucian. Di dalam keheningan itu, air matanya jatuh satu persatu, bukan karena lemah, tapi karena sakit yang terlalu dalam untuk ditanggung sendirian. Malam itu, sebelum tidur, Dimas datang ke kamar dengan wajah datar. Ibu minta kamu jangan masak lagi kalau ada tamu. Katanya kamu bikin malu keluarga. Rani menatap suaminya lama. Kau juga merasa malu karena aku. Dimas menghela napas, menghindari tatapannya. Aku cuma gak mau ribut. Turuti saja dulu ya. Rani terdiam lama. Di dalam hati, sesuatu mulai berubah. Ia menyadari bahwa kesabarannya tidak akan pernah cukup bagi orang yang tidak mau melihat ketulusan. Tapi ia juga tahu, suatu hari nanti, saat waktunya tiba, ia akan membuktikan semuanya tanpa perlu berteriak, tanpa perlu membalas dengan amarah. Karena saat ini Rani hanya diam, tapi di dalam diamnya ada api kecil yang perlahan menjadi nyala besar. Pagi itu udara di rumah keluarga Dimas terasa berat. Aroma masakan yang biasanya membawa hangat, kini justru menyesakkan dada. Rani sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan lengkap. Nasi goreng, telur mata sapi, sayur sop, dan teh manis. Ia ingin mencoba memperbaiki kesan di mata ibu mertuanya. Semua ia susun dengan hati-hati, bahkan sampai menetas serbet di atas meja makan agar tampak rapi. Namun begitu Bu Ratna turun dari tangga, langkah kakinya saja sudah membuat dada Rani berdebar. Ia berdiri cepat sambil menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya sudah siapkan sarapan," katanya dengan nada hati-hati. Bu Ratna memandang meja makan dengan ekspresi datar. Ia duduk, lalu menatap sepiring nasi goreng di depannya. "Ini kamu yang masak?" tanyanya tanpa menatap. "Iya, Bu. Saya buat sedikit pedas karena Ibu bilang suka yang berbumbu kuat." Bu Ratna hanya mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu menaruhnya kembali dengan suara keras. "Kamu pikir ini enak? Nasi terlalu kering, sayur sopnya hambar. Kamu nggak tahu cara masak untuk orang kota." Dimas yang baru turun hanya melirik sebentar. "Udah Bu, nanti aku beli sarapan di luar aja," ucapnya datar, lalu berbalik ke arah pintu tanpa menatap Rani. Rani berdiri terpaku. Ia ingin menjelaskan, tapi bibirnya keluh. Saya sudah coba sesuai selera Ibu. Mungkin..." "Sudah Rani," potong Bu Ratna tajam. "Kalau tidak bisa membuat suami dan keluarga nyaman, kamu jangan banyak alasan. Belajarlah dulu jadi istri yang pantas." Rani menggigit bibirnya pelan. Kata-kata itu seperti tamparan dingin di pagi hari. Ia hanya mengangguk, menunduk dalam. Suara langkah kaki Dimas yang menjauh terasa seperti jarak yang semakin melebar di antara mereka. Hari-hari setelah itu berjalan semakin sunyi. Dimas jarang berbicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Ia pulang larut malam, kadang tanpa menyapa. Rani mencoba menunggu, menyiapkan makan malam, tapi seringkali makanan itu hanya dibiarkan di meja,
Bu Ratna tak pernah bosan mencari celah untuk mengkritik. Kadang tentang cara Rani berpakaian, kadang soal cara berbicara. "Jangan tertawa terlalu lebar, kelihatan sekali kalau kamu orang kampung," ucap Bu Ratna suatu siang saat Rani berbicara dengan salah satu tamu. Rani hanya mengangguk, memaksa senyum kecil menahan perih yang perlahan menggergoti batinnya. Suatu sore, keluarga besar Dimas datang berkumpul. Mereka merayakan ulang tahun keponakan. Acara kecil tapi ramai. Rani berusaha ikut membantu. Ia menata meja, menyiapkan minuman, bahkan ikut membantu anak-anak kecil meniup balon. Namun seperti biasa, semua usahanya terasa sia-sia. Ketika hidangan mulai disajikan, Rani duduk di kursi paling ujung. Diam mendengarkan percakapan mereka yang dipenuhi tawa dan candaan tentang bisnis, liburan, dan hal-hal yang jauh dari dunianya. Salah satu tante tiba-tiba menatapnya dan bertanya, "Rani, kamu dulu kerja di mana sih sebelum menikah?" Rani tersenyum sopan. "Saya bantu ayah saya di rumah, Bu. Beliau punya usaha jahit kecil." "Oh, penjahit ya?" ucap tante itu dengan nada datar tapi terdengar menyindir. "Wah, nggak nyangka menantu keluarga besar ini dulunya bantu di rumah jahit. Hebat jika Dimas, artinya mulia." Beberapa orang tertawa pelan. Bu Ratna meneguk airnya sambil menunduk. Tapi Rani tahu, wanita itu tersenyum puas di balik wajah tenangnya. Rani menatap ke arah Dimas berharap suaminya berkata sesuatu, membelah dirinya. Tapi Dimas hanya diam, seolah tidak mendengar. Ia sibuk bermain ponsel. Saat itu rasa kecewa di dada Rani mencapai puncak. Ia ingin menangis tapi menahannya sekuat tenaga. Setelah tamu pulang, Rani memberanikan diri bicara pada suaminya. "Mas, sampai kapan aku harus terus dipermalukan seperti ini?" Dimas menatapnya sekilas. "Mereka nggak salah apa-apa. Kamu aja yang terlalu baper. Biasa aja kali kalau disindir sedikit." "Baper?" Rani mengulang dengan suara gemetar. "Mas, aku berusaha keras menyesuaikan diri, tapi mereka memperlakukan aku seperti orang asing. Bahkan ibu sendiri." "Sudahlah Ran, jangan nyalahin ibu. Kalau kamu mau diterima, kamu yang harus berubah. Jangan suruh orang lain berubah buat kamu." Setelah itu, Dimas pergi meninggalkan kamar tanpa menoleh. Rani duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di luar, suara tawa Bu Ratna terdengar samar dari ruang tamu, seperti bayangan yang terus menghantui. Ia menunduk, memegang tangannya sendiri yang mulai kedinginan. "Mungkin memang aku bukan menantu yang mereka harapkan," bisiknya pelan. "Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu aku bukan perempuan yang bisa diinjak sesuka hati." Beberapa minggu berlalu dan perlahan-lahan Rani mulai belajar membungkam hatinya. Ia tidak lagi menangis setiap kali dihina. Ia mulai mencatat diam-diam setiap luka yang diterimanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingat bahwa dirinya tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Dan meskipun rumah itu masih penuh dengan suara ejekan dan sindiran, di dalam diri Rani ada sesuatu yang tumbuh. Keberanian yang pelan tapi pasti sedang menunggu saatnya untuk mekar. Hujan turun deras sore itu, membasahi halaman luas rumah keluarga Dimas. Di dalam rumah, suasananya tampak hangat, penuh dengan percakapan dan tawa. Hari itu adalah acara makan malam keluarga besar yang diadakan untuk merayakan ulang tahun perusahaan milik ayah Dimas. Semua keluarga datang dengan pakaian rapi dan wajah berseri. Hanya Rani yang tampak sibuk mundar-mandir dari dapur ke ruang makan, memastikan semuanya tersaji dengan sempurna. Ia sudah menyiapkan hidangan sejak pagi, sup buntut, ayam panggang madu, sayur lodeh, dan beberapa makanan ringan kesukaan keluarga. Tangannya masih terasa panas karena terlalu lama memegang panci.
Meski kelelahan, Rani tetap tersenyum kecil setiap kali mendengar tawa tamu di ruang tamu. Dalam hatinya, ia berharap malam ini berbeda. Mungkin, pikirnya, setelah semua usahanya, Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Namun harapan itu perlahan hancur ketika ia membawa mangkuk besar berisi sup buntut ke meja makan. Semua mata menoleh, bukan karena kagum, tapi karena suara Bu Ratna yang meninggi. "Rani, kenapa kamu letakkan itu di situ? Meja ini untuk tamu kehormatan. Kamu pikir sembarangan orang boleh duduk di sini?" Rani terdiam, memeluk mangkok panas itu dengan kedua tangan. Sudah, letakkan di sana. Jangan bikin malu," potong Bu Ratna dengan tajam. Semua orang diam sejenak. Suara hujan yang menetes di luar terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Rani meletakkan mangkok itu pelan di meja panjang. Tangan kirinya sedikit gemetar, sebagian karena panas mangkok, sebagian karena menahan perasaan yang mendesak di dadanya. Namun belum sempat ia mundur, Bu Ratna mengambil sendok besar mencicipi sedikit kuah supnya, lalu mendesis pelan. "Apa ini? Rasanya aneh sekali, terlalu asin dan kuahnya seperti air cucian piring." Beberapa tamu menatap dengan canggung, sebagian tertawa kecil menutupi suasana. Dimas yang duduk di ujung meja hanya menunduk. Rani mengingat bahwa ia sudah mengikuti resep yang sama seperti sebelumnya. Tapi sebelum sempat bicara, Bu Ratna tiba-tiba mengangkat sendok yang berisi kuah itu, lalu menyilapkannya tepat ke arah Rani. "Kalau tidak bisa masak jangan sosokan jadi menantu yang baik," teriaknya. Kuah panas itu mengenai tangan dan sebagian leher Rani. Ia terkejut, menahan teriakan karena rasa perih. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Sebagian kaget, sebagian pura-pura tidak melihat. Rani berdiri kaku, matanya berkaca-kaca tapi tidak menangis. Ia hanya menunduk melihat lantai yang berkilau oleh ceceran sup panas. Bu Ratna menatapnya dengan pandangan sinis. "Kau pikir keluarga kami butuh menantu yang tak tahu diri? 5 menit, Rani. 5 menit kau bereskan barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini." Semua orang diam. Bahkan suara hujan seperti berhenti sejenak. Dimas masih duduk, tidak bergeming. Tatapannya kosong ke arah piring di depannya. Rani menatap suaminya dengan pandangan yang penuh harap. Sekecil apapun mungkin Dimas akan berdiri, menahannya, membela istrinya. Tapi yang ia dapat hanyalah diam. Dimas tidak menatap, tidak berbicara. Bu Ratna menggebrek meja. "Kau tidak dengar, Rani? 5 menit. Rani menatap wajah wanita itu lama. Dalam diamnya ada sesuatu yang retak. Bukan kesedihan, tapi harga diri yang mulai bangkit. Ia menunduk perlahan, menatap lantai yang berkilau oleh ceceran sup panas. Lalu mengangkat wajahnya dengan tenang. "Baik, Bu." Suaranya pelan tapi mantap. "Saya akan pergi, tapi ingat, saya tidak pernah datang ke rumah ini untuk mengemis kasih sayang. Saya datang dengan hati yang tulus, bukan untuk dipermalukan." Beberapa tamu menunduk, tidak berani menatap. Ada yang mulai berbisik pelan, sebagian menggelengkan kepala. Namun Rani tak peduli. Ia berbalik, melangkah perlahan ke kamarnya dengan langkah yang sedikit gemetar. Di setiap langkah, ia bisa merasakan luka di tangannya yang mulai melepuh, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan perih di dadanya. Di kamar, ia mengemasi beberapa pakaian dengan tangan gemetar. Matanya mulai buram karena air mata yang akhirnya pecah. Di meja kecil ia melihat foto pernikahan mereka. Dirinya dan Dimas tersenyum bahagia. Ia menatap lama, sebelum akhirnya menurunkannya pelan. "Ternyata kebahagiaan itu cuma ilusi," bisiknya. Ketika ia keluar dari kamar, beberapa anggota keluarga menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi tidak ada yang berani mendekat. Bu Ratna berdiri di dekat pintu. Tangannya bersedekap, wajahnya tetap dingin. "Cepat, jangan bikin drama." Rani hanya menatapnya sebentar. Tatapan itu bukan tatapan wanita kalah, melainkan seseorang yang telah menyadari nilainya sendiri. Ia tidak membalas kata apapun. Dimas masih di kursinya, menatap ke bawah seolah takut bertemu mata Rani. Sebelum benar-benar keluar dari rumah itu, Rani berhenti sejenak di abang pintu. "Terima kasih, Bu,"
karena hari ini ibu sudah menunjukkan siapa sebenarnya keluarga ini. Ia berjalan menembus hujan tanpa payung dengan langkah berat tapi mantap. Udara malam menusuk kulitnya yang perih. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Nyala yang lahir dari luka. Nyala yang tidak akan padam begitu saja. Dan tanpa menoleh ke belakang, Rani terus berjalan meninggalkan rumah besar itu bersama sisa harga diri yang masih ia genggam kuat-kuat. Rani berjalan gontai menembus hujan malam yang belum juga reda. Air hujan bercampur dengan sisa kuasuk yang masih menempel di bajunya. Menetes satu persatu ke tanah seperti sisa harga diri yang perlahan terkikis. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Ia bahkan tak tahu harus pergi kemana. Tapi yang jelas, ia tak bisa lagi tinggal di rumah yang sudah tak punya makna sebagai rumah. Suara petir menggema dari kejauhan, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kesadaran pahit bahwa selama ini ia telah bertahan di tempat yang salah, pada orang yang tak lagi menganggapnya bernilai. Dimas, pria yang dulu ia percaya akan jadi pelindung, kini menjadi orang pertama yang membiarkan dirinya dihina. Ia menatap bayangan dirinya di genangan air jalanan. Mata sembab, pipi memar, rambut kusut menempel di wajah. Ini bukan aku, gumamnya lirih. Aku bukan perempuan yang pantas diperlakukan seperti ini. Tapi suara hatinya segera disusul oleh tangisan yang tertahan sejak tadi. Tangisan yang bukan sekedar sedih, melainkan pecahan dari luka yang terlalu lama disimpan. Rani melangkah ke arah terminal kecil di ujung jalan. Sepatu yang sudah sobek menimbulkan bunyi ceklik setiap kali menapak di genangan air. Ia duduk di kursi panjang yang dingin dan berkarat, menggigil. Seorang ibu penjual teh menatapnya iba. "Mau teh hangat, Nak?" tanya sang ibu dengan suara lembut. Rani mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu seseorang memberinya segelas kehangatan. Ia menatap uap teh yang menari pelan di udara. Dan di dalam diam, pikirannya berkelana jauh tentang bagaimana ia bisa sampai di titik ini. Dulu, setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Dimas, menyetrika bajunya, menunggu di depan pintu saat ia pulang kerja. Ia mencintainya tanpa syarat. Tapi kini seolah cinta itu berubah jadi beban dan setiap kebaikan yang ia lakukan justru dibalas dengan caci maki. Kadang rumah bukan tentang tembok dan atap, ucap Rani dalam hati. Tapi tentang siapa yang mau memelukmu saat kau rapuh. Dan aku tak punya itu lagi. Dari kejauhan Gus menuju kota kelahirannya berhenti sebentar. Rani berdiri perlahan, menatap ke arah bus itu, lalu ke langit yang masih meneteskan hujan. Di benaknya, ia teringat wajah ibunya yang dulu selalu berkata, "Kalau hidupmu disia-siakan orang, Nak, jangan buang air mata untuk bertahan. Pergilah, tapi buktikan bahwa kamu bisa hidup tanpa mereka." Tangannya gemetar saat ia menggenggam uang sisa di sakunya. Tak banyak, mungkin hanya cukup untuk tiket sekali jalan. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang berputar di dadanya. Ia melangkah naik ke bus itu dengan langkah pelan, melatap keluar jendela sebelum bus mulai berjalan. Jalanan basah yang ia tinggalkan perlahan menjauh, namun luka di dadanya tetap menempel erat. Dalam diam, Rani berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan kembali suatu hari nanti, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memohon cinta, tapi untuk berdiri di depan Dimas dan keluarga itu dengan kepala tegak. Malam itu bus melaju membawa Rani ke arah kehidupan baru. Ia menatap keluar jendela, menatap lampu-lampu jalan yang berpendar di antara kabut dan hujan. Setiap cahaya itu seperti secercah harapan kecil yang memantul di matanya.
Di kursi yang sempit itu, Rani menarik nafas panjang. Dadanya masih sesak, tapi di balik keperihan itu ada kekuatan yang mulai tumbuh. Ia tak tahu bagaimana harus memulai lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah melangkah dari rumah itu dan ia tak akan kembali sebagai perempuan yang sama. Sementara itu, di rumah yang baru saja ia tinggalkan, Dimas berdiri di ruang makan yang sunyi. Piring pecah masih berserakan di lantai. Aroma sup yang tumpah bercampur dengan bau tanah dari hujan yang merembes lewat jendela terbuka. Tapi anehnya, entah mengapa malam itu terasa jauh lebih sepi daripada biasanya. Namun Dimas belum menyadari, kepergian Reni malam itu bukan sekedar pelarian, melainkan langkah pertama menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi pertama, Rani di rumah kos itu terasa asing. Kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter itu hanya berisi kasur tipis, meja kayu bekas, dan cermin retak di dinding. Tapi justru di tempat sesederhana itulah, Rani merasa napasnya untuk pertama kali terasa lega. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tatapan merendahkan, tak ada lagi beban yang menjerat dadanya setiap kali ia membuka mata. Namun rasa lega itu tak sepenuhnya menghapus luka. Setiap malam, Rani masih terbangun karena mimpi buruk. Tentang piring yang terlempar, suara tawa menghina, dan wajah Dimas yang menatapnya tanpa empati. Ia terisak diam-diam, menutup mulut dengan bantal agar tangisnya tak terdengar oleh penghuni kos lain. Tapi tiap kali air mata jatuh, ada sesuatu di dalam dirinya yang justru tumbuh, tekad untuk tak lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa hari pertama ia habiskan mencari pekerjaan. Ia melamar ke toko-toko kecil di sekitar pasar, menawarkan diri sebagai kasir, pembantu toko, apapun yang bisa memberinya makan. Namun di setiap tempat jawaban yang ia terima sama. Maaf, sudah penuh. Uang tabungannya menipis, dan malam itu ia hanya makan roti sisa dari warung sebelah. Tapi di saat perutnya lapar, pikirannya justru kembali pada masa lalu. Masa di mana ia duduk di sebelah ayahnya, menjahit potongan kain menjadi baju sekolah anak-anak kampung. Rani tersenyum getir. "Aku masih bisa menjahit," bisiknya. Tangannya masih ingat bagaimana mengarahkan jarum, bagaimana melipat kain dengan rapi, bagaimana menjadikan benang biasa menjadi sesuatu yang bernilai. Malam itu juga, ia memutuskan untuk memulai lagi dari sana. Keesokan harinya ia pergi ke pasar Loak, membeli mesin jahit bekas dengan sisa uang yang nyaris habis. Mesin itu berkarat dan bunyinya berderit, tapi bagi Rani itu bukan kekurangan, itu awal. Ia duduk di lantai kamarnya yang sempit, membersihkan mesin itu sambil menahan air mata. "Mulai dari sini," ucapnya dalam hati. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan sunyi penuh perjuangan. Ia menulis pengumuman kecil di kertas karton. Terima jahitan, harga terjangkau, dijamin rapi. Ia tempel di tiang listrik, di warung, di depan pintu kos. Awalnya tak ada yang datang. Tapi seminggu kemudian, seorang ibu tetangga kos datang membawa celana robek milik anaknya. "Bisa dijahit, Mbak?" tanya si ibu. Rani mengangguk. "Bisa, Bu. Nanti sore jadi?" Dan benar saja, sore itu celana itu kembali seperti baru. Ibu itu tersenyum puas dan menepuk bahunya. "Kau telaten sekali. Aku akan bilang ke teman-teman." Dari 1 pelanggan, datang 2. Dari 2 menjadi 5, lalu 10. Setiap malam, suara mesin jahit di kamar Rani terdengar hingga larut malam. Ia bekerja sambil menahan kantuk, sementara jemarinya menari di atas kain. Di sudut meja ada toples kecil tempat ia menaruh sisa uang hasil kerja, uang yang ia sebut uang kebangkitan. Waktu berjalan. Ruang kecil itu kini dipenuhi tumpukan kain, benang warna-warni, dan beberapa baju pesaran yang digantung di dinding. Rani mulai dikenal di lingkungan sekitar bukan sebagai perempuan yang ditinggal suami, tapi sebagai penjahit rapih dan jujur. Setiap pelanggan yang datang selalu disambut dengan senyum, bukan kesedihan. Namun, di balik senyum itu ada perjuangan yang tak terlihat. Kadang tangannya lecet karena jarum yang terlalu menusuk dalam. Kadang ia harus menolak istirahat demi menyelesaikan pesanan tepat waktu. Tapi setiap luka kecil di jarinya terasa seperti bukti bahwa ia masih hidup, masih berjuang, dan masih sanggup berdiri. Suatu sore,
Ketika Rani sedang menata hasil jahitan, ia memandangi dirinya di cermin retak itu. Wajahnya tampak lebih tenang, matanya tak lagi sembab seperti dulu. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali, seolah ingin mengenali perempuan yang kini berdiri di hadapannya. Perempuan ini bukan lagi kurban. Gumamnya pelan. Dia sedang belajar jadi pemenang. Ia lalu menyalakan kembali mesin jahitnya. Suara berderit itu kini tak lagi terdengar menyedihkan, melainkan seperti irama keberanian. Di luar matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan sebuah jinggah keemasan. Rani memandangi langit itu sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kali dalam hidup, Rani merasa yakin pada langkahnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa takut ditinggalkan lagi. Ia tak ingin melupakan masa lalunya, karena dari luka itulah tekadnya tumbuh. Dan di malam yang tenang itu, di kamar kos sederhana yang menjadi saksi perjuangannya, Rani menulis satu kalimat kecil di buku catatannya. Dulu, aku bertahan karena cinta. Kini, aku hidup karena tekad. Setahun telah berlalu sejak malam dingin itu. Malam di mana Rani melangkah keluar dari rumah, penuh hinaan dengan tubuh berlumur kuah sup dan hati yang hancur. Kini, perempuan yang dulu tampak rapuh itu berdiri di balik etalase kaca kecil, bertuluskan nama sederhana tapi penuh makna. Rani Atelier. Di dalam butik mungil itu, suara mesin jahit masih menjadi musik harian. Bedanya, kini bukan hanya Rani yang duduk di depan mesin itu. Ada 3 pegawai muda yang membantunya. Dinding butik dipenuhi contoh gaun dan pakaian rapi dengan detail halus. Aroma kain baru bercampur dengan harum teh melati yang selalu diseduh Rani setiap pagi. Dari balik kaca, ia sering memandangi pejalan kaki yang menatap kagum ke arah butik itu. Tak menyangka bahwa usaha yang terlihat anggun itu lahir dari luka seorang perempuan yang pernah diusir dengan hina. Semua berawal ketika Tasya datang ke butik kecil itu 3 bulan sebelumnya. Tasya, seorang desainer terkenal dengan merek yang banyak muncul di majalah mode. Awalnya hanya berniat menjahit ulang sebuah gaun yang rusak. Namun, saat melihat hasil jahitan Rani, matanya langsung berbinar. Detailnya sempurna, ujar Tasya sambil memegang ujung rendah halus itu. Kau menjahit bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Rani hanya tersenyum sopan. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, Mbak. Sejak hari itu, Tasya sering datang. Ia bukan hanya pelanggan, tapi kemudian menjadi sahabat dan mentor. Mereka sering duduk berdua hingga larut malam, berdiskusi tentang desain, bahan, hingga filosofi busana. Dari percakapan-percakapan itulah lahir ide besar, membuat brand bersama. Namamu harus ada di sana, kata Tasya saat mereka menyiapkan konsep awal. Rani sempat menolak. Saya hanya penjahit kecil, Mbak. Nama saya tak sepadan dengan Anda. Tasya menatapnya serius. Justru karena itu, dunia butuh tahu ada perempuan yang bangkit dari nol dan karyanya layak dihargai. Akhirnya, brand itu pun lahir. Tasya X Rani. Sebuah simbol kerja keras dan keberanian 2 perempuan yang sama-sama pernah terluka tapi memilih untuk berjuang. Dalam beberapa bulan, koleksi mereka mulai menarik perhatian. Gaun rancangan Rani yang terkenal karena detail jahitan tangan dan kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa butik besar mulai memesan, bahkan undangan untuk ikut pameran datang dari Jakarta. Hari-hari Rani kini dipenuhi kesibukan baru. Fitting klien, rapat desain, hingga sesi foto produk. Tapi di balik senyum profesionalnya, ia tak pernah lupa siapa dirinya dulu. Setiap kali melewati cermin butik, ia masih bisa melihat bayangan dirinya setahun lalu. Berpakaian lusuh, memeluk tubuh sendiri di bawah hujan malam. Perbedaan itu membuat matanya selalu berkaca-kaca.
Dulu aku dianggap tidak berguna. Gumamnya waktu pagi sambil menatap langit-langit putih butik. Tapi kini aku tahu aku tak perlu diakui siapapun untuk jadi berharga. Namun, kehidupan yang mula terang di sisi Rani justru bersamaan dengan merudupnya dunia keluarga Dimas. Ayah Dimas yang dulu dengan sombong menatap Rani rendah, kini terjerat utang besar akibat bisnis ekspedisinya merugi. Dimas sendiri kehilangan pekerjaannya karena terlibat dalam proyek gagal yang merugikan perusahaan. Sedangkan Bu Ratna yang dulu dengan lantang mengusir Rani, kini terbaring di rumah sakit, tubuhnya lemah karena komplikasi jantung dan stres berat. Kabarnya sampai juga ke telinga Rani lewat seorang pelanggar lama yang kebetulan masih kerabat keluarga Dimas. Kasihan Bu Ratna itu sakit-sakitan sekarang. Dimas juga katanya bingung, sampai jual mobil. Rani terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Tangannya berhenti di atas kain yang sedang ia potong. Ada rasa iba yang samar, tapi juga getir yang tak bisa ia jelaskan. Ia tak bersorak gembira atas kesusahan mereka, tapi batinnya tahu kehidupan memang selalu berputar. Malamnya Rani menatap butik kecilnya yang mulai ramai dikunjungi pembeli. Lampu gantung memantulkan bayangan hangat ke dinding putih. Ia duduk di kursi rotan menatap hasil karya yang tergantung rapi. Setiap jahitan, setiap helai kain adalah saksi kebangkitannya. Dulu ia pernah bersumpah untuk kembali bukan sebagai pengemis belas kasihan, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. Kini sumpah itu perlahan terwujud meski ia belum menjejakkan kakinya ke rumah itu lagi. Sebelum tidur, Rani menulis di buku catatannya, di halaman yang baru. Kehidupan memang tidak adil, tapi dari ketidakadilan itulah aku belajar menyeimbangkan langkah. Mereka menertawakan saat aku jatuh, kini biarkan mereka menyaksikan saat aku berdiri. Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit malam dari jendela kamarnya, lalu tersenyum kecil. Hidupnya kini bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang bukti. Dan bukti itu pelan-pelan mulai diperlihatkan oleh dunia. Gedung pameran itu berdiri megah dengan cahaya lampu kristal berkilauan di langit-langitnya. Musik lembut mengalun, dan suara langkah sepatu hak tinggi berpadu dengan bisik kagum para tamu undangan. Malam itu adalah malam besar bagi dunia mode. Malam di mana nama-nama besar dalam industri fashion memamerkan karya terbaik mereka. Di antara gemerlap dan kemewahan itu, Rani berdiri di balik panggung, mengenakan gaun hitam sederhana yang dirancangnya sendiri, anggun, tegas, dan penuh wibawa. Ia mengatur napas dalam-dalam. Tak ada yang tahu, di balik tenangnya ekspresi wajahnya, dadanya berdebar hebat. Bukan karena gugup tampil, melainkan karena perasaan campur aduk. Bangga, haru, dan sebuah firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. "Rani, semua sudah siap. Kau tampil di sesi terakhir, penutup acara," ucap Tasya yang menepuk bahunya dengan senyum hangat. Rani mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Terima kasih untuk semua." Sementara di sisi lain ruangan, di antara barisan tamu undangan VIP, keluarga Dimas baru saja tiba. Dimas tampak lebih kurus, wajahnya tirus, matanya redup. Ia datang bersama ayahnya, dan di kursi roda duduk Bu Ratna yang terlihat lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya diselimuti syal tebal. Mereka datang sebagai tamu sponsor acara, membawa sisa gengsi dari masa lalu. "Semoga acara ini bisa jadi peluang baru," ujar ayah Dimas, mencoba menyemangati. Bu Ratna hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan sekedar acara mode biasa, tapi malam di mana takdir akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang ia injak-injak. Lampu panggung mulai meredup. Musik berubah menjadi nada dramatis. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan mikrofon di tangan, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Hadirin yang terhormat, malam ini kita akan menyaksikan koleksi terakhir dari desainer yang tengah menjadi sorotan di dunia fashion. Seorang perempuan yang kisah hidupnya menginspirasi banyak orang.
Tepuk tangan untuk Rani Collection. Tepuk tangan membahana. Lampu sorot menyala terang ke arah panggung. Dari balik tirai hitam, Rani melangkah maju. Setiap langkahnya mantap dan berwibawa, membelah sorotan mata para tamu yang menatap kagum. Ia tak lagi perempuan yang berjalan dengan kepala tertunduk seperti dulu. Kini, ia menatap lurus ke depan penuh percaya diri. Daunnya berkilau mengembut di bawah cahaya. Rambutnya disanggul elegan dan senyumnya tenang. Namun ketika pandangannya menyapu kerumunan tamu, langkahnya sedikit tertahan. Di barisan depan, tepat di deretan kursi VIP, ia melihat wajah yang tak mungkin ia lupakan. Bu Ratna. Perempuan itu tampak kaku, matanya membesar, tubuhnya bergemetar kecil. Bibirnya bergetar tanpa suara. Dimas di sampingnya tampak terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rani tidak berpaling. Ia justru terus berjalan hingga berdiri di tengah panggung. Sorak-sorai penonton menggema, namun di telinganya hanya terdengar suara detak jantungnya sendiri. Ia menatap lurus ke arah keluarga itu. Tatapan yang tenang tapi penuh makna. Pembawa acara melanjutkan dengan lantang. Pemilik dari brand Rani Collection yang dulu memulai semuanya dengan satu mesin jahit di kamar kos kecil, kini menjadi simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Semua tamu berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Kamera televisi dan media mengarah kepadanya. Lampu-lampu kamera berkilat silih berganti. Tapi di tengah gemerlap itu, hanya satu hal yang terlihat jelas, rasa malu dan keterjegutan di wajah orang-orang yang dulu menginjak harga dirinya. Bu Ratna memejamkan mata. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dimas menggenggam tangannya, tapi genggaman itu lemah, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, mungkin berkecamuk rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Rani tetap berdiri tenang. Tidak satu pun kata hinaan keluar dari bibirnya. Ia tidak datang untuk membalas, hanya ingin menunjukkan bahwa luka yang dulu mereka berikan telah berubah menjadi sayap. Setelah sesi penampilan berakhir, pembawa acara mempersilahkan Rani memberi sedikit sambutan. Ia melangkah maju, mengambil mikrofon, dan menatap penonton dengan senyum lembut. "Saya pernah dijatuhkan," ucapnya perlahan, suaranya gemetar namun tegas. "Saya pernah diusir, pernah dianggap tak pantas, dan pernah dipermalukan di depan banyak orang. Tapi dari semua itu, saya belajar satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang percaya pada dirinya sendiri." Hening sejenak. Suasana ruangan terasa sunyi. Hanya terdengar napas tertahan dan beberapa isak kecil dari penonton yang terharu. Bagi saya, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa kuat kita bisa berdiri kembali setelah jatuh. Kata-kata itu menghujam hati semua yang hadir, terutama mereka yang tahu siapa Rani sebenarnya. Bu Ratna menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Dimas menggenggam tangannya, tapi genggaman itu lemah, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, mungkin berkecamuk rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Rani tetap berdiri tenang. Tidak satu pun kata hinaan keluar dari bibirnya. Ia tidak datang untuk membalas, hanya ingin mereka tahu bahwa luka yang dulu mereka berikan telah memunculkan sayap di dalam dirinya. Setelah sesi penampilan berakhir, pembawa acara mempersilahkan Rani memberi sedikit sambutan. Ia melangkah maju mengambil mikrofon dan menatap penonton dengan senyum lembut. "Saya pernah dijatuhkan," ucapnya perlahan, suaranya gemetar namun tegas. "Saya pernah diusir, pernah dianggap tak pantas, dan pernah dipermalukan di depan banyak orang. Tapi dari semua itu, saya belajar satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang percaya pada dirinya sendiri." Suasana ruangan terasa sunyi, hanya terdengar napas tertahan dan beberapa isak kecil dari penonton yang terharu. Bagi saya, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa kuat kita bisa berdiri kembali setelah jatuh. Kata-kata itu menghujam hati semua yang hadir, terutama mereka yang tahu siapa Rani sebenarnya. Bu Ratna menunduk, air matanya menetes satu persatu. Dimas menggenggam tangannya, tapi genggaman itu lemah, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya,
mungkin berkecamuk rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Rani tidak satupun kata hinaan keluar dari bibirnya. Ia tidak datang untuk membalas, hanya ingin mereka tahu bahwa luka yang dulu mereka berikan telah memunculkan sayap di dalam dirinya. Di belakang panggung, Tasya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kau luar biasa, Rani," katanya dengan mata berkaca. Rani hanya tersenyum tipis. "Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tak hancur seperti yang mereka harapkan." Dan di ruang utama, Bu Ratna masih duduk di kursi rodanya menatap panggung kosong dengan pandangan nanar. Dunia seolah berputar cepat, membawa ingatannya kembali ke hari ketika ia mengiram kuah panas ke tubuh menentunya dan mengusirnya dengan kata-kata penuh kebencian. Kini, perempuan yang dulu ia hina berdiri di atas panggung kebanggaan yang sama, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bintang utama. Takdir itu memang aneh. Kadang ia membuat orang tertawa di atas penderitaan orang lain, untuk kemudian memperlihatkan bahwa roda kehidupan tak pernah berhenti berputar. Usai acara pameran besar itu, suasana di aula perlahan meredah. Para tamu mulai meninggalkan tempat, sementara sorotan kamera dan kilatan lampu perlahan padam. Tapi di antara hiruk-pikuk orang yang berpamitan, ada satu sosok yang berdiri di kejauhan, Dimas. Ia menatap ke arah Rani yang sedang berbincang dengan Tasya dan beberapa tamu kehormatan. Wajahnya tampak kacau, matanya sayu, seolah sedang menahan sesuatu yang sudah lama menumpuk di dadanya. Rani, di sisi lain, tetap terlihat tenang. Gaun hitamnya jatuh anggun di tubuhnya, langkahnya tegap. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar lembut, namun berwibawa. Ia tidak melihat Dimas, meski mungkin bisa merasakan tatapan itu dari jauh. Setelah semua tamu pergi, Dimas akhirnya memberanikan diri mendekat. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. "Rani?" Panggilnya pelan. Rani menoleh perlahan. Wajahnya tetap datar, tanpa kemarahan, tanpa kebencian. "Dimas?" Hanya satu kata itu yang keluar, namun cukup membuat lelaki itu gemetar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucap Dimas gugup. "Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk malam itu, untuk semua yang pernah kulakukan padamu." Rani memandangnya lama lalu berkata tenang, "Sudah terlambat untuk penyesalan, Dimas. Tapi aku menghargainya." Dimas menunduk, matanya mulai basah. "Aku bodoh. Aku terlalu menuruti ibu. Aku pikir kamu cuma wanita biasa yang gak pantas untuk keluarga kami. Tapi lihat sekarang, aku bahkan gak bisa berdiri sejajar denganmu." Rani menghela nafas pelan, menatapnya dengan tatapan iba tapi bukan simpati. "Dulu, aku tidak butuh kau percaya. Aku hanya butuh dihargai. Tapi itu tidak pernah terjadi." Sebelum Dimas sempat menjawab, suara kursi roda terdengar dari arah belakang. Bu Ratna muncul dengan wajah lelah, ditemani seorang kerabat. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis. Begitu melihat Rani, tubuhnya gemetar hebat dan air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. "Rani, nak, maafkan ibu." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Beberapa tamu yang masih berada di aula menoleh, suasana menadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Ibu tahu ibu jahat. Ibu sudah keterlaluan. Tapi ibu mohon, jangan biarkan orang-orang tahu aib keluarga kami. Ibu malu. Ibu takut." Katanya terisak, tangannya gemetar memegang kursi roda. Rani berdiri diam, tidak satu langkah pun ia mundur. Ia menatap perempuan yang dulu menyiramnya dengan kuah panas tanpa belas kasihan. Perempuan yang pernah berteriak menyuruhnya pergi dari rumah seperti sampah. Namun kini, yang ia lihat bukan lagi seorang ibu mertua yang berkuasa, melainkan seorang wanita tua yang kalah oleh egonya sendiri.
Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun, Bu. Ucap Rani lembut namun tegas. Aku hanya menunjukkan bahwa wanita yang dulu kau hina bisa berdiri lebih tinggi tanpa menginjak siapapun. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Dimas menunduk, menahan air mata. Bu Ratba menutup wajahnya, tangisnya pecah di hadapan banyak orang. Tapi Rani tidak berpaling. Ia hanya menatap dengan tenang, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan kata-kata yang tak akan pernah terlupakan. Namun, dunia tidak diam. Malam itu, di luar dugaan, beberapa media mulai menulis tentang kisah Rani. Salah satu reporter yang hadir dalam acara mengenal pelayan lama dari keluarga Dimas, seorang wanita tua yang dulu diam saja menyaksikan bagaimana Rani diperlakukan. Dan dari mulutnya, kebenaran yang selama ini terkubur mulai terungkap. Dulu nyonya itu benar-benar mengusir menantunya, kata si pelayan dalam wawancara yang terekam kamera. Saya lihat sendiri. Beliau menyiramkan kuah panas ke tubuhnya dan bilang kalau dia nggak pantas tinggal di rumah itu. Berita itu menyebar cepat di media sosial dan portal berita. Judul-judul sensasional muncul di mana-mana. Kisah tragis Rani, dari menantu terhina jadi pemilik brand ternama. Terbongkar perlakuan keluarga ternama pada Rani yang kini jadi desainer sukses. Komentar publik pun berdatangan, sebagian marah, sebagian kagum. Banyak yang membela Rani, menyebutnya contoh keteguhan seorang wanita. Tapi bagi keluarga Dimas, kabar itu menjadi petaka. Telepon di rumah mereka tak berhenti berdering. Klien bisnis ayah Dimas membatalkan kerjasama. Sahabat-sahabat lama menjauh. Orang-orang menatap mereka bukan lagi dengan hormat, tapi dengan rasa ibah campur jijik. Di rumah besar yang dulu menjadi tempat mereka menindas Rani, suasana kini muram. Dimas duduk termenung di ruang tamu, memegang koran yang memuat berita itu di halaman depan. Ayahnya marah, sementara Bu Ratna hanya terdiam. Wajahnya sembab karena tangis yang tak berhenti. Semua ini karena kesalahan kita sendiri. Katanya lirih, kalau dulu aku bisa menahan amarah, kalau saja aku tidak begitu sombong. Dimas menatap ibunya, tapi tak sanggup bicara. Tak ada bisa diucapkan. Penyesalan mereka kini sudah menjadi berita publik, dan kehormatan yang dulu mereka banggakan telah runtuh seperti debu yang ditiup angin. Dan di sisi lain kota, Rani duduk di ruang butik kecilnya. Ia membaca berita yang sama dengan ekspresi datar. Tasya yang duduk di sebelahnya menatap khawatir. "Kau baik-baik saja?" tanya Tasya. Rani menutup ponselnya dan menatap jendela. "Aku baik. Aku hanya tidak menyangka dunia yang dulu menertawakan aku, kini menertawakan mereka." Ia menatap langit malam yang tenang, lalu berkata lirih, "Aku tidak perlu membalas dendam. Kadang, keadilan berjalan dengan caranya sendiri." Dan di luar sana, di antara suara hujan yang mulai turun perlahan, dunia seakan memberi tanda bahwa semua yang pernah ditanam akan tumbuh kembali. Entah sebagai bunga yang indah atau duri yang melukai. Suara langkah tergesa di halaman butik siang itu mengundang perhatian semua orang. Beberapa pegawai yang sedang melayani pelanggan saling berpandangan ketika pintu kaca terbuka keras. Seorang wanita paruh baya, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya bengkak karena menangis, berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, suaranya serak ketika memanggil. "Rani, Rani nak, tolong ibu." Itulah Bu Ratna, perempuan yang dulu berdiri tegak di depan rumah besar, menyiram Rani dengan kuah sup panas sambil mengusirnya bak sampah. Kini, ia berdiri di tempat yang sangat berbeda, di butik megah milik menantunya yang dulu ia hina. Rani, yang sedang berbincang dengan kliennya, menoleh perlahan.
Tatapannya tenang. Tidak ada amarah, tidak ada keinginan untuk membalas. Tapi dari balik matanya tergambar luka lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ia berjalan mendekat tanpa cata. Semua pegawai menyingkir memberi jalan. Menunduk, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan pertemuan yang tak biasa. "Ibu, kenapa datang ke sini?" Suara Ranik tenang tapi menusuk. Bu Ratna langsung berlutut di lantai butik yang mengkilap. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. "Rani, maafkan ibu. Ibu sudah kehilangan segalanya. Usaha keluarga bangkrut, rumah disita, Dimas pun pergi entah kemana. Tolong nak, tolong bantu ibu." Rani terpaku. Suara itu, suara yang dulu memerintah dan merendahkannya, kini bergetar dalam nada penuh ketakutan. Ia melihat tangan yang dulu mendorongnya keluar rumah, kini menggigil, memohon belas kasihan. "Ibu minta maaf setelah semua yang ibu lakukan. Setelah ibu mempermalukanku di depan keluarga besar, menyebutku perempuan tak tahu malu, menyiram tubuhku dengan makanan yang ibu masak sendiri hanya karena aku menantu yang tak sesuai harapan." Rani bertanya perlahan. Setiap kata keluar seperti pisau dingin yang mengiris. Bu Ratna menangis makin keras. "Ibu menyesal, nak. Ibu buta waktu itu. Ibu terlalu sombong. Ibu pikir harta bisa menjamin segalanya. Tapi ternyata ibu salah. Sangat salah." Rani menarik nafas panjang. Di sekelilingnya suasana berbaning. Para pegawai bahkan berhenti bekerja. Beberapa menahan air mata melihat pemandangan itu. Rani menatap jam di tangannya, lalu memandang Bu Ratna yang masih berlutut. "Dulu, ibu memberiku waktu 5 menit untuk pergi dari rumah itu. Sekarang, aku beri waktu yang sama untuk ibu berdiri dan pergi dari tempatku." Tangis Bu Ratna seketika terhenti. Wajahnya menegang. Tidak percaya pada apa yang baru saja didengar. "Rani, jangan begitu, nak. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi." Rani tetap berdiri tegak, tanpa menoleh sedikit pun. 5 menit, Bu. Dan kali ini bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku tak ingin ada lagi kenangan masa lalu yang menodai tempat ini." Detik demi detik berlalu dengan sunyi yang menggigit. Suara jam di dinding menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar jelas. Bu Ratna perlahan bangkit. Tubuhnya goyah. Tatapannya kosong menatap Rani yang kini terlihat begitu berwibawa. Elegan dengan setelan kerja, rambut tertata dan aura percaya diri yang memancar. Saat langkah Bu Ratna menuju pintu, ia menoleh sekali lagi. "Kau benar-benar sudah berubah, Rani. Ibu bahkan tak mengenalimu lagi." Rani menatapnya datar, namun suaranya lembut. "Saya memang berubah, Bu. Karena saya belajar bahwa luka tak akan sembuh jika terus diusap dengan air mata. Luka hanya akan sembuh kalau kita berani menutupnya dan melangkah." Air mata menetes di pipi Bu Ratna. Ia pergi perlahan melewati pegawai-pegawai yang menunduk hormat. Bukan karena kasihan, tapi karena hormat pada Rani, wanita yang mampu berdiri tanpa dendam. Ketika pintu butik menutup, suasana masih hening. Rani berdiri di depan jendela besar menatap langit sore yang mulai jingga. Pantulan cahaya matahari jatuh di wajahnya, menegaskan keteguhan hati seorang perempuan yang telah melewati badai hidup. Di dalam dirinya ada campuran perasaan lega, perih, dan damai yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu luka masa lalu tak bisa dihapus, tapi kini tak lagi menguasainya. Pegawai seniornya mendekat perlahan. "Bu Rani, Anda baik sekali tidak mengusirnya dengan kasar." Rani tersenyum kecil. "Dulu, aku pernah jadi orang yang diusir dan aku tahu rasanya. Tapi aku juga tahu, membiarkan seseorang pergi dengan harga diri adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa kita sudah menang." Ia menatap keluar lagi melihat sosok Bu Ratna yang makin menjauh di bawah cahaya sore. Langkahnya tegap,
hatinya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani benar-benar merasa bebas. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tak lagi terikat oleh rasa sakit. Hari demi hari berlalu setelah kejadian itu. Nama Rani semakin dikenal di dunia fashion. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai seminar tentang perempuan dan kemandirian. Banyak media menyorot kisah hidupnya tentang perempuan yang pernah diusir, dipermalukan, tapi kemudian bangkit dan membuktikan dirinya. Namun di balik sorot lampu dan tepuk tangan, Rani tetap sederhana. Ia tidak pernah melupakan dari mana dirinya datang. Setiap kali ia melewati gang kecil tempat kos lamanya dulu, ia selalu berhenti sejenak, menatap jendela kamar kecil yang dulu menjadi saksi ia menjahit hingga larut malam. Dari sini semuanya dimulai, bisiknya pelan. Suatu sore, saat butik sudah hampir tutup, datang seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun. Rambutnya acak-acakan, matanya polos namun penuh semangat. Ia membawa pot bunga kecil dari kaleng bekas dan menyerahkannya pada Rani. "Ibu, ini dari mama saya. Katanya, ibu baik. Tolong bantu kami. Mama mau kerja apa saja." Rani tersentak. Anak itu mengingatkannya pada dirinya dulu. Lemah, terluka, tapi masih punya harapan. Tanpa pikir panjang, ia menerima pot bunga itu dan berkata lembut, "Sampaikan pada mama kamu, besok datang pagi-pagi ya. Aku butuh orang yang bisa bantu di butik." Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi dengan riang. Rani menatap pot bunga itu lama sekali. Di matanya muncul air bening. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tahu hidup sedang berputar lagi, dan kali ini ia berada di sisi yang bisa menolong orang lain. Beberapa minggu kemudian, butik Rani tak hanya menjadi tempat bisnis, tapi juga tempat bagi perempuan yang pernah terjatuh. Ia membuka program pelatihan menjahit gratis untuk janda, ibu tunggal, dan korban kekerasan rumah tangga. Ia inginin setiap perempuan punya kesempatan untuk bangkit seperti dirinya dulu. Suatu hari saat memberikan pelatihan, salah satu peserta bertanya, "Bu, bagaimana ibu bisa sekuat ini setelah semua yang terjadi?" Rani tersenyum lembut. "Karena aku pernah merasa tak berharga, tapi kemudian aku sadar, tidak ada yang bisa menilai kita rendah kalau kita sendiri tidak menyerah." Sementara itu, kabar tentang keluarga Dimas menyebar. Dimas akhirnya datang diam-diam ke butik, sekedar untuk melihat dari jauh. Ia berdiri di seberang jalan, menatap Rani yang tengah tersenyum bersama para muridnya. Ada penyesalan dalam tatapannya, namun juga kebanggaan yang tak terucap. Ia tahu perempuan itu kini sudah jauh dari jangkauannya. Bukan karena jarak, tapi karena perbedaan cara hidup dan nilai. Ia berbalik pergi tanpa berkata apapun. Beberapa bulan kemudian, Rani menerima kabar bahwa Bu Natna jatuh sakit parah dan tinggal di panti jompo sederhana. Butuh waktu bagi Rani untuk memutuskan datang atau tidak, tapi akhirnya ia memilih datang. Bukan karena masih menyimpan dendam, tapi karena ingin menuntaskan bab terakhir dalam hidupnya. Ketika ia tiba, Bu Ratna terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, suaranya nyaris tak terdengar. Saat melihat Rani, matanya berlinang. "Kau tetap datang, Nak. Ibu pikir kau sudah melupakan semuanya." Rani menggenggam tangannya perlahan. "Tidak, Bu. Aku hanya belajar memaafkan, bukan melupakan. Karena tanpa masa lalu, aku tak akan jadi sekuat ini." Air mata Bu Ratna jatuh. "Maafkan Ibu, Rani. Ibu sudah banyak salah padamu." Rani tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Hidup terlalu singkat untuk terus membawa luka." Suasana kamar itu begitu hening. Hanya terdengar suara jam berdetak pelan. Dalam hening itu, keduanya saling memandang, bukan lagi antara mertua dan menantu, tapi dua manusia yang sama-sama belajar arti menyesal dan memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna meninggal dunia dengan tenang. Rani menghadiri pemakaman tanpa diketahui media. Ia berdiri di bawah pohon besar,
menatap makam dengan tenang. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Akhirnya semua selesai, ucapnya lirih. Ketika ia beranjak pergi, langit tampak cerah. Seolah-olah pun tahu hari itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang pembebasan. Beberapa waktu berlalu, Rani kembali ke butiknya yang kini semakin besar. Di depan pintu masuk, terpajang sebuah papan bertuliskan, "Jangan takut kehilangan orang yang merendahkanmu. Takdir selalu berpihak pada mereka yang berani memperjuangkan harga dirinya dengan tulus." Ia menatap tulisan itu sambil tersenyum. Di matanya ada cahaya tenang seorang perempuan yang telah melewati badai dan kini berdiri di puncak kedewasaan. Lalu Rani berdiri di tengah rumah butik, memandangi wajah-wajah para pegawai dan muridnya. "Aku diusir hanya karena tidak dianggap pantas," katanya pelan. "Tapi hari ini aku ingin semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih pantas dari seseorang yang mau berjuang dengan hati yang bersih." Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Rani menatap ke langit-langit butik, menahan haru yang nyaris pecah. Hidup bukan tentang seberapa sering kita dijatuhkan, tapi seberapa berani kita berdiri tanpa kehilangan hati. Kadang penghinaan adalah pintu menuju kekuatan, dan kadang luka yang paling dalam justru melahirkan cahaya yang paling terang. Karena balas dendam terbaik bukan membuat mereka menderita, tapi membuat diri kita bahagia